Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Yusuf Bugis. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 10 Maluku Tengah di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kali ini saya akan mengenalkan best practice saya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Mengenal Bioteknologi dengan Wandi untuk meningkatkan life skills peserta didik. Nah, melalui kesempatan ini, saya akan memperkenalkan model pembelajaran hasil inovasi saya sendiri, yaitu model pembelajaran Wandi. Model pembelajaran Wandi merupakan model pembelajaran yang melatih siswa dalam menemukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan inquiry ilmiah dengan menganalisis, mencari informasi, dan mengembangkan materi yang dipelajari, serta menerapkannya untuk memperoleh bukti atau hasil dari pengembangan yang telah dilakukan. Model pembelajaran ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah W, yaitu watching, A-nya adalah analisis, M-nya adalah networking, D-nya adalah development, dan terakhir I adalah implementation. Model Wandi diimplementasikan berbasis pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan keberagaman peserta didik berdasarkan minat, kesiapan, dan gaya belajar atau profil dari setiap peserta didik. Terdapat 3 elemen dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu elemen konten, elemen proses, dan elemen produk. Konten berhubungan dengan apa yang akan peserta didik ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. Proses adalah cara murid mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar, sedangkan produk merupakan bukti dari apa yang sudah mereka pahami atau pelajari. Sebelum melakukan kegiatan pertemuan atau tatap muka dengan peserta didik, guru terlebih dahulu harus mempersiapkan materi atau berbagai macam konten yang akan dikirimkan kepada peserta didik untuk dipelajari. Di sini, guru dapat mempersiapkan konten berupa e-book atau buku elektronik, berupa PPT atau PowerPoint, berupa modul, atau bahkan dapat juga berupa video-video pembelajaran. Tentunya, konten yang disiapkan oleh guru harus berhubungan dengan materi yang diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, bahkan konten juga dapat berupa video-video pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu audio, visual, dan bahkan ada yang kinestetik. Di sini guru mengirimkan video berupa video pembelajaran bioteknologi. Bahkan, konten juga dapat berupa foto ataupun poster-poster yang berkaitan dengan materi bioteknologi yang tentunya dikirimkan lewat WhatsApp grup BioKelas. Nah, dapat terlihat konten-konten yang disediakan kepada peserta didik dalam grup BioKelas sesuai dengan gaya belajar mereka. Dalam mengawali pembelajaran di kelas, tentunya terlebih dahulu guru mengecek kehadiran para siswanya. Kemudian, guru akan memberikan apersepsi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru membagi kelas ke dalam kelompok dan membagikan modul kepada tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk. Modul ini selain berisikan langkah kerja praktikum, juga sekaligus memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan pada setiap tahap model pembelajaran. Secara garis besar, tindakan-tindakan yang dilakukan kepada peserta didik di dalam kelas untuk model pembelajaran Wandi terbagi dalam 5 tahapan, antara lain: yang pertama adalah watching atau menonton.
Peserta didik menonton atau mengamati video yang ditayangkan oleh guru di kelas. Video atau film berdurasi beberapa menit yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Dalam memutar video, diharapkan agar dapat menggunakan proyektor atau infocus dan pengeras suara atau speaker sehingga video dapat terlihat dan terdengar lebih jelas. Siswa diminta menuliskan hal-hal apa saja yang mereka simak di dalam modul yang telah diberikan oleh guru di awal pembelajaran. Misalnya, video yang diputar mengenai peranan bioteknologi dalam kehidupan. Sebagaimana terlihat pada modul di atas. Tahap kedua adalah analisis atau menganalisis. Pada tahapan ini, peserta didik menganalisis kasus atau masalah yang diberikan oleh guru lewat beberapa pertanyaan di dalam modul. Sebagaimana terlihat pada modul di atas, guru memberikan beberapa pertanyaan atau kasus yang harus dianalisis oleh peserta didik. Misalnya, bagaimana peran bioteknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia, serta mengapa produk bioteknologi dalam bidang pangan perlu dikembangkan. Tahapan ketiga adalah networking atau menggali informasi di internet. Peserta didik mencari informasi yang relevan lewat internet pada gadget yang mereka miliki. Misalnya, dengan membrowsing materi terkait melalui Google, Wikipedia, YouTube, dan lain-lain. Kemudian, peserta didik menuliskan sumber-sumber atau alamat situs yang mereka dapatkan pada modul. Hal ini bertujuan sebagai bukti pendukung hasil penemuan atau inquiry peserta didik. Sebagaimana terlihat pada modul di atas. Tahapan yang keempat adalah development atau mengembangkan. Peserta didik mengembangkan konsep melalui inovasi dan kreasi dari hasil pencarian informasi yang mereka dapatkan sebelumnya di berbagai sumber. Misalnya, pada pengembangan bioteknologi pangan. Selama ini, tempe hanya dibuat dengan menggunakan kacang kedelai saja. Namun pada tahapan development, peserta didik berinovasi dengan membuat tempe dari bahan-bahan berbeda seperti jagung, kacang hijau, kacang merah, bahkan mie instan, dan lain-lain. Misalnya seperti yang terlihat dalam modul peserta didik di atas, peserta didik berinovasi dan berkreasi dengan membuat tempe berbahan dasar kacang hijau. Peserta didik juga membuat langkah kerja sesuai dengan informasi yang mereka dapat sebelumnya dari berbagai sumber di internet, yang nantinya akan diterapkan saat mereka melakukan percobaan atau eksperimen. Tahapan yang terakhir adalah implementation atau menerapkan. Peserta didik menerapkan inovasi dan kreasi mereka melalui eksperimen atau percobaan yang bertujuan untuk membuktikan pengembangan yang telah dilakukan. Misalnya, mengembangkan tempe berbahan dasar kacang hijau, berbahan dasar kacang merah, berbahan dasar jagung, dan bahkan berbahan dasar mie instan. Seperti terlihat pada gambar di atas. Setelah itu, dilakukan observasi selama beberapa hari untuk melihat apakah percobaan yang mereka lakukan berhasil atau tidak. Tentunya, peserta didik mencatat data hasil percobaan mereka ke dalam tabel pengamatan pada modul. Dan ini adalah hasilnya. Terlihat, peserta didik berhasil dan sukses dalam melakukan percobaan atau eksperimen dari pengembangan bioteknologi pangan, khususnya membuat tempe inovasi. Sehingga terbukti, model pembelajaran Wandi sangat cocok digunakan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran saintifik dan inquiry. Terlebih lagi, model pembelajaran Wandi dirasakan sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka yang terintegrasikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Berikut adalah testimoni dari salah satu peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 12 IPA SMA Negeri 10 Maluku Tengah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni terkait proses pembelajaran yang telah kami lakukan. Saya senang sekali karena lewat pembelajaran sekaligus praktikum ini kita dapat membuat berbagai inovasi tentang bioteknologi pangan. Nah, selama ini kita hanya tahu bahwa tempe itu terbuat dari kacang kedelai saja. Ternyata tempe dapat dibuat dalam berbagai macam bahan dasar, seperti contohnya kacang merah, kemudian kacang hijau, jagung, bahkan mie instan sekalipun bisa kita buat menjadi tempe. Setelah melakukan observasi selama beberapa hari, alhamdulillah percobaan kami berhasil dan kami dapat mengkonsumsi tempe tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.